Halo, bertemu dengan saya Ihan Martoyo, saya bersama jurusan Teknik Elektro UPH. Saya sekarang ditemani oleh beberapa alumni kita di mancanegara. Ada Pak Roni di California, US, ada Bu Tiara di Swedia, dan Pak Herianto Wibowo di Singapura. Masing-masing Bapak Ibu ini menjalani berbagai proses yang berbeda di negaranya dengan approach menghadapi pandemi yang berbeda. Kita akan dengar pengalaman mereka. Mungkin sebagai permulaan kita perkenalan singkat dulu kali ya. Masing-masing boleh menyebut namanya dan apa yang dilakukan di negara tersebut dan lokasi tepatnya. Silakan Pak Roni. Halo semuanya, ya saya tinggal di Sunnyvale, 1 jam dari San Francisco. Di Amerika saya kerja sebagai software engineer. Sekarang saya kerja di bidang perusahaan doing advertisement, seperti perusahaannya namanya Yelp, seperti Zomato kalau di Asia. Oke, thank you. Bu Tiara, silakan Bu. Halo, nama saya Tiara. Saya sekarang sedang studi S2. Saya tinggal di di pulau paling besar di Swedia, di luar mainland, namanya Gotland, kotanya namanya Visby. Kita di sini total populasi satu pulaunya nggak nyampe 60.000 orang, kota saya nggak nyampe 30.000 orang. Oh, oke, 30 ribuan kotanya ya. Ya. Pak Herianto, silakan Pak. Halo, nama saya Herianto. Saya angkatan Elektro 2003. Sudah di Singapura sekitar 10 tahun. Untuk sekarang saya kerja di Facebook bagian network. Jadi taking care untuk Asia. Ya. Oke. Nah, kita pingin tahu nih masing-masing keadaannya di setiap negara pandemi itu seperti apa sih dan seberapa pengaruhnya ke kehidupan Bapak Ibu ya. Mungkin yang paling kontroversial tuh Swedia karena menolak lockdown begitu ya. Katanya mengandalkan herd immunity ya. Bu Tiara tuh merasakan kehidupan seperti apa sih di sana? Ya, di sini pertama mulai kasus kan sekitar bulan awal Februari ya. Tapi di tempat saya tinggal kan ini agak terpisah dari mainland. Ini satu-satunya pulau yang sebenarnya di Swedia paling banyak banget pulaunya, tapi ini pulau paling besar di luar mainland. Nah, jaraknya sekitar, kalau flight sih cuma 45 menit ke Stockholm, tapi kalau ferry kita 3 jam ferry plus 1 jam kereta. Jadi agak terisolasi. Di tempat saya sendiri ini termasuk yang paling sedikit kasusnya. Pertama kali ada muncul kasus di sini yang di-report itu tanggal, saya lupa, sekitar tanggal 11, pokoknya pertengahan Maret. Nah, mulai saat itu sekitar akhir Maret di kampus saya, nama universitasnya Uppsala University, tapi mungkin semua orang tahu Uppsala University itu kampusnya di Uppsala, tapi dia punya kampus juga di Gotland sekarang. Nah, itu mulai distance learning sekitar akhir Maret, tapi di saya efeknya cuma bedanya di situ sih, distance learning, jadi nggak ke kampus lagi. Tapi kampus tetap buka, jadi kalau mahasiswanya mau ke kampus bisa, tapi harus pakai kartu akses, dan saya udah sekitar seminggu terakhir ini jadi sering ke kampus, memang masih banyak orang ke kampus, cuma yang memang nggak sebanyak biasa. Untuk kehidupan sehari-hari, misalkan yang kayak ke supermarket, ketika pertama kali kasus Gotland itu muncul, memang pas ke supermarket tuh kayak bagian bahan pokok kayak pasta habis di supermarket gede ya. Nah, beras, ya yang kayak gitu, itu memang kosong di raknya, tapi kayak beberapa hari kemudian ada lagi, dan mungkin orang-orang kan sudah paniknya agak berkurang ya. Jadi, normal lagi, dan di sini kan nggak ada lockdown. Jadi kita nggak ada yang orang numpuk makanan, numpuk apapun itu, karena semua berpikir, kita juga masih bisa ke toko setiap kalau kita butuh lah, meskipun orang-orangnya juga sadar diri, jadi nggak setiap hari nih, jadi kayak nyetoknya seminggu kayak gitu. Tapi itu pengalaman saya dan teman-teman saya sih, mungkin penduduk yang lain beda-beda ya. Dan mungkin keadaan kan karena di saya bilang tadi kotanya cuma nggak nyampe 30.000 orang, jadi memang cenderung sepi ya dibanding kalau Stockholm. Dan memang kalau teman-teman di Stockholm, ini juga sharing dari beberapa teman di Stockholm ya. Stockholm bahkan termasuk yang paling rame di Swedia, tapi kalau dibandingin sama kota-kota besar lain di Eropa kayak Paris, Amsterdam, cenderung sepi ya.
Nah, tapi buat kita itu Stockholm itu rame, sekarang udah lebih sepi. Nah, jadi Itu kalau mau lihat kontras, asrama nggak disuruh pulang, dikosongin gitu nggak ya? ini juga menarik. Ya, housing kita tetap normal sih, nggak disuruh pulang orang-orangnya. Gitu. Jadi untunglah kayak gitu, karena kalau disuruh pulang juga bingung kan, sekarang pasti mau pulang juga susah. Iya, Mutiara pulang kemana coba ya kan? Iya, saya nggak bisa transit. Semua tempat transitnya tutup, gimana dong? Terus kalau keluar rumah harus pakai masker nggak, Bu? Atau gimana? Enggak, di sini termasuk normal sih, Pak. Kalau dibilang, dan masker pun kalau mau dicari memang agak susah. Cuma jadi kita keluar rumah normal. Tapi dari pemerintah sendiri, kan kalau untuk urusan coronavirus yang ini, kita punya namanya Public Health Agency. Jadi rata-rata notifikasinya tuh dari situ. Waktu bulan akhir Maret, tengah Maret lah, sampai bulan April, itu kayak setiap minggu ada polisi baru. Tapi polisinya tuh sifatnya rekomendasi. Jadi misalkan yang awal-awal tuh mulai distance learning. Distance learning itu memang diatur dari pusat sih. Ke SMA ke atas, itu kita nggak kampus lagi. Tapi yang TK SD itu masih masuk. Ya, itu pertimbangannya karena orang tuanya nanti kalau misalkan anaknya nggak masuk sekolah, siapa yang ngurusin kalau orang tuanya kerja kan? Karena banyak juga orang tua yang tenaga medis seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan nambahnya reported case, polisinya itu juga bertambah. Jadi kayak awalnya gathering dibatasi maksimum 500 orang. Yang terakhir gathering 50 orang. Kayak gitu. Terus dari Public Health Agency juga tetap kasih rekomendasi orangnya kalau bisa buat olahraga ya kita, tapi olahraganya disaranin yang outdoor kayak lari, sepeda, atau kan banyak juga kayak yang mirip gym yang di taman gitu ya, kayak kita bisa lari apalah, bisa pull up dan lain-lain. Cuman yang indoor sport kayak tempat gym, saya kan main badminton, tempat badminton tuh masih buka, tapi dibatasin 50 orang di dalam situ. Dan kan sekarang untungnya udah bulan Mei ya, jadi udah mulai hangat. Jadi tempat tenis kan banyak yang outdoor, jadi banyak juga yang main tenis outdoor. Kayak gitu sih. Basically kehidupannya berasa normal ya Pak. Soalnya di sini juga, sama ini physical distancing itu dari pemerintah juga disarankan. Jadi kita bukan disuruh, disarankan ketika di luar menjaga jarak. Cuma itu masalahnya bahkan sebelum coronavirus juga kita semua di sini di Swedia kalau apa-apa ada personal space-nya, jadi kayak gak ada bedanya. Iya, kayak kata orang Swedia itu memang cenderung nggak ngurusin orang lain gitu, jadi physical distancing-nya setiap hari udah kayak gitu ya. Iya betul. Sama satu lagi, kayak saya sekitar 3 hari lalu juga kan ada meeting sama supervisor, dan dia juga kan dia orang Swedia, dia langsung ngomong, mungkin juga kenapa di sini pemerintah bukan memerintah tapi menganjurkan karena mental penduduknya tuh ada mental voluntarism gitu, jadi meskipun nggak disuruh cuma dianjurkan itu dilakukan. Gitu. Tapi berarti penduduk kebanyakan orang Swedia itu menyetujui ya pendekatan pemerintahnya ya? Kalau masalah menyetujui, saya nggak bisa ngomong ya menyetujui atau itu kan pendapat masing-masing ya, tapi apa yang disuruh pemerintah itu dilakuin. Oke. Nggak ada yang marah-marah atau protes di jalanan kayak di Amerika nggak ya? Kalau sejauh ini sih saya nggak lihat sih. Kalau protes online ya mungkin ada. Oke. Nah, kita beralih ke Amerika nih. Amerika korban yang paling besar dan Donald Trump selalu mengisi kisah-kisah kita di mass media ya. Apa rasanya Pak Roni menghidupi pandemi di Amerika, Pak? Ya, pengalaman saya emang kalau menurut saya emang di Amerika ini kita cukup struggle ya. Itu benar-benar hurting ekonomi cukup pas menurut saya. Kayak kita bisa tahu kayak sejak bulan lalu perusahaan-perusahaan di Amerika ini udah emang karena benar-benar lockdown, jadi ekonomi itu stop. Jadi banyak kayak company khususnya yang dari company yang menengah ke bawah, ya dia orang income-nya turun banyak dan dia orang struggle. Sekarang jadi kayak dia orang bankruptcy. Emang tapi tetap karena stimulus yang udah dikasih pemerintah emang cukup membantu gitu. Tapi
juga banyak sebagian dia orang nggak bisa recover gitu. Dan itu saya alami sendiri. Jadi karena tiap company itu sekarang istilahnya in survival mode. Jadi semua project dibikin benar-benar kayak benar-benar di-cut banget, udah gitu benar-benar diarahkan emang benar-benar untuk survival dari company itu. Jadi kita bayangin aja kita kalau kerja jadi sebagai engineer gitu, benar-benar kayak dikejar-kejar deadline dan kita benar-benar kayak di-push kayak kita benar-benar mesti super efisien gitu, dan kita kerja juga sekarang nggak dari office gitu, kita remote work. Ini saya udah kerja udah 2 bulan, dan ekspektasinya bakal kerja dari rumah sampai September at least. September ya proyeksinya? Ya itu udah diumumin kantor bakal tutup, bakal buka sampai September. Dan sampai September mungkin juga karena jadi tiap company, kalau menurut saya company di Silicon Valley itu emang cukup fleksibel ya. Jadi dia benar-benar kayak benar-benar care sama dia punya employee-nya. Jadi dia orang kasih flexibility juga. Nanti habis corona pandemi ini mungkin kayak kerja di rumah beberapa hari. Jadi dia nggak mengharuskan semua employee langsung pas udah selesai pandemi langsung boleh datang langsung ke ini. Jadi dia kasih ke fleksibilitas. Nah, itu bagusnya sih menurut saya. Ya, tapi dari sisi ekonomi ya cukup parah. Terus ya kalau buat personal saya sendiri juga, karena saya tinggalnya itu 1 jam dari San Francisco. Jadi kantornya ada di San Francisco, saya tinggal 1 jam. Jadi tiap hari saya naik kereta tuh. Jadi juga sebelum kayak 2 bulan lalu, yang pas Februari juga waktu udah break di Wuhan itu, karena di Silicon Valley ini kan komunitas Asianya itu sangat besar gitu. Jadi break di China, komunitas di Asia di sini juga udah panik gitu. Jadi semua orang Asia di sini udah pakai masker gitu. Cuman emang kadang ada di sini ada culture gap menurut saya ya. Jadi orang-orang orang-orang Westernnya gitu, yang di sini itu dia sekarang masih kayak ini cuma seperti virus, cuma kayak flu gitu. Jadi dia orang nggak gitu sensitif. Jadi apalagi CDC di awal bilang nggak usah pakai masker dan lain sebagainya kan gitu ya? Oh iya, jadi nggak banyak yang dengerin itu. Jadi kayak contohnya saya kadang juga kayak rasanya kayak gimana ya, saya naik tren tapi saya sendiri yang pakai masker, yang mana nggak pakai masker. Jadi orang semua pada liatin saya gitu. Jadi saya kayak nggak enak hati juga gitu kan. Tapi hari demi hari saya liatin yang pakai masker makin banyak. Jadi saya juga rasanya ya udah pakai masker aja biar aman gitu. Jadi, kapan Pak terakhir naik subway? Terakhir naik subway itu saya ingat Februari akhir. Minggu pertama Maret itu terakhir saya minggu pertama Maret itu. Udah gitu saya. Udah lama ya? Iya. Iya. Subway San Francisco kan pasti penuh juga ya? Iya. Iya, nah, jadi terus, ya. Iya. Itu kan Yelp itu kan konsentrasinya di industri restoran ya. Kalau saya ke negara-negara mana pakai Yelp biasanya buat cari restoran terdekat gitu ya. Tapi restoran kan termasuk yang kena pukul cukup dahsyat ya, karena orang nggak pergi makan di luar lagi ya, dan sebagainya ya. Apa masih ada sektor advertising yang lain yang masih hidup Pak, yang terasa sekarang di kondisi pandemi? Iya, jadi tapi khususnya emang Yelp itu emang populernya restoran tuh. Jadi emang dia punya source itunya emang restoran. Tapi juga sebenarnya bisnisnya Yelp itu nggak cuma di restoran. Jadi kayak local business, any local business, maksudnya jadi kayak gym, kayak di sini kayak plumber, segala macam itu tuh Yelp ada. Jadi istilahnya emang ya, jadi emang sekarang karena banyak restoran yang struggle, jadi ya income advertisement cukup kurang drastis. Tapi ya banyak juga sekarang sebenarnya ya karena emang, tapi di bulan ini kayak karena pemerintah juga udah mau coba kayak open state-nya gitu kan. Nah, jadi juga banyak juga sebenarnya pemain-pemain yang kayak restoran besar gitu, dia pengen udah mulai kayak luncurin
lagi ya. Emang tapi benar-benar kayak perusahaan-perusahaan kayak yang periklanan emang kena impact besar banget sih, sama perusahaan travel kayak airline juga. Oke, kita coba dengar ceritanya dari Singapura ya. Singapura tuh termasuk yang sangat pede, tadinya angkanya rendah banget. Sekarang juga angka kematian juga masih sangat rendah sih ya. Terus tapi 2 minggu terakhir ini ada ledakan tertentu. Terasa perubahan kehidupan nggak Pak Herianto di sana? Iya, jadi mungkin saya mulai dari awal dulu ya. Jadi kalau dari sisi pemerintah sini sebenarnya dari awal sebenarnya kita sebenarnya confident. Cuman masalahnya terus bahkan kita rekomendasi untuk nggak pakai mask. Jadi kita perbandingan itu selalu dengan Hong Kong biasanya. Jadi Hong Kong, jadi mungkin saya cerita beberapa hal yang nggak ada di media aja, jadi supaya lebih menarik ya. Jadi dari sisi Singapura itu selalu lihat, oh Hong Kong itu ngapain mereka setiap kali kok semua orang diharusin pakai mask. Kenapa pemerintahnya bahkan semua pejabatnya semua pakai mask. Nah, terus di sini kita sebenarnya nggak perlu karena itu sebenarnya cuma untuk orang yang sakit aja. Gitu. Nah, sekarang kondisinya malah terbalik karena ternyata malah Singapura kasusnya jauh lebih banyak kan karena itu kan. Nah, jadi makanya sekarang malah approach-nya pemerintah kebalik, jadi ngikutin WHO juga. Jadi sekarang pemerintah juga bagiin mask. Jadi pemerintah bagiin mask pertama itu mask surgical mask masing-masing 2. Terus berikutnya mask kain itu 2 juga masing-masing. Terus habis itu masing-masing orang 1. Jadi satu keluarga bisa 2. Terus nanti berikutnya bakal ada mask lagi juga. Jadi 3 batch berikutnya juga ada. Terus untuk dari subsidinya, jadi untuk penduduk sini itu dapat subsidi $600 itu untuk Singaporean aja. Untuk Per bulan ya Pak ya? Terus, sekali doang Pak, sekali doang. Oh sekali doang? Iya sekali doang $600 itu untuk Singaporean. Terus kalau anggota keluarga yang Singaporean itu dapat 300 anggota keluarga dari Singaporean. Jadi kan kadang ada misalkan suaminya Singaporean, istrinya misalkan Indonesia misalkan, dia dapat juga tapi nggak full. Oh. Terus untuk transportasi itu sebenarnya semuanya normal di sini. Jadi sempat transportasi itu sementara mereka mau kurangin frekuensi keretanya. Tapi ternyata ketika dikurangi frekuensi keretanya, itu orang-orang jadi penuh di dalam kereta sama di bus. Nah itu malah jadi problem kan. Terus begitu satu hari kejadiannya gitu mereka rollback. Terus jadi kembalikan normal, tapi mereka naikin harga tiketnya. Gitu. Karena kan nggak bisa nutup kan, otomatis kan jumlah penumpangnya secara umum kan turun. Jadi mereka naikin harga tiketnya, tapi nggak signifikan. Terus untuk travel ban itu tadinya ya bertahap itu cuma dari negara-negara yang terdampak aja. Jadi tadinya blok pertama cuma dari Cina, terus berikutnya dari South Korea doang. Terus habis itu lama-lama berturut-turut dari Italia, dari Iran dan lain-lain. Sekarang semuanya ban. Nah, sekarang yang problem itu kalau semuanya ban itu kadang-kadang yang saya ngalamin sendiri itu pasien-pasien misalkan yang mau berobat ke sini. Kan banyak kan pasien-pasien yang misalkan orang-orang yang misalkan udah usia lanjut atau apa mau berobat sini itu yang kesulitan. Jadi solusinya ya mereka mesti deliver barangnya lewat logistik company kayak International Logistic Company DHL gitu. Atau ada juga company-company lainnya yang spesifik untuk obat-obatan dikirim dari luar negeri. Untuk case-nya itu sebenarnya case-nya banyak kan memang dari asrama. Jadi untuk penularan asrama pekerja dari India dan Bangladesh. Jadi kalau untuk penyebaran lokal itu sebenarnya udah sangat sedikit. Jadi kurang dari 10 per harinya. Jadi untuk setiap harinya kita dapat report dari channel News Asia. Jadi itu ada breakdown-nya. Itu yang penduduk Singapura lokal berapa, yang dari asrama berapa, terus yang sembuh berapa, dan yang meninggal berapa. Jadi spesifik itu yang meninggal pun itu dari negara mana. Jadi misalkan pasiennya itu sebenarnya misalkan dari Indonesia itu juga disebutin di berita. Jadi secara spesifik setiap pasien itu disebutin. Jadi mereka ada mapping-nya. Ya. Kalau penduduk biasanya ini ya Pak ya, trust juga ya Pak ke pemerintah sama pendekatannya ya? Jadi secara umum masih trust, tapi sebenarnya kalau kita lihat kayak di Facebook sebenarnya banyak kan yang komplain juga. Oh gitu ya? Iya. Jadi bukannya kalau di Singapura komplain di media itu susah Pak, apalagi ngeritik pemerintah?
Enggak juga, Pak. Jadi kalau di Facebook misalkan lihat di channel Indonesia gitu, banyak yang komplain di komen-komennya. Jadi secara umum mungkin ya gimana pun setiap rakyatnya pasti ada aja komplainnya ya ke pemerintahnya. Kalau saya lihat sih sebenarnya udah bagus, tapi maksudnya kan untuk orang sini mungkin mereka ada ekspektasi sendiri gitu. Misalkan kan tentang emas itu yang dulu yang tadi yang saya cerita tentang emas itu, jadi harusnya mungkin dari awal udah harus pakai emas gitu. Sekarang kan mereka bolak-balikan, sekarang jadi kasusnya jadi banyak. Oh ya, soal masker itu mungkin di awal baik CDC, WHO maupun mungkin di Singapura takut bahwa nanti ada shortage ya, terus nanti di rumah sakit malah nggak punya masker ya. Tampaknya sih mereka begitu tuh, makanya berusaha mencegah supaya nggak semua orang pakai masker. Tapi ternyata kan belakangan meledak ya, jadi memang harus ada usaha yang lebih lanjut ya. Jadi tampaknya yang paling dibilang nurut tuh penduduk itu Swedia ya, yang juara 1. Kalau Singapura kelihatannya nurut tapi masih komplain di Facebook. Kalau Amerika turun ke jalan ya, Pak Roni ya? Oh iya, di sini masih ya menurut saya gimana ya, karena ya di sini freedom. Orang benar-benar ya ada orang yang mau nurut, ada orang yang nggak mau nurut. Jadi sampai sekarang aja kayak terakhir sempat 2 minggu lalu kan saya udah kehabisan tuh makanan. Sempat pergi ke Walmart. Udah sekarang aja udah sampai begitu banyaknya, masih banyak aja orang yang nggak pakai masker. Saya juga sampai kadang suka bingung maksudnya. Ini orang-orang pada tahu virusnya atau enggak, saya pergi ke Walmart pasti banyak yang nggak pakai masker. Ramai nggak Pak di Walmart atau cenderung lebih sepi memang? Jadi kadang makanya social distancing itu menurut saya sangat sulit sih diimplementasi. Mungkin di outdoor bisa gitu. Tapi kalau yang namanya kita di supermarket, di Walmart itu menurut saya susah banget. Begitu juga menurut saya kayak ada di satu sirkulasi, saya ngerasa tetap kayaknya ya kalau nggak pakai masker itu kayaknya tetap bisa tertular. Oh, soalnya udara tertutup, AC ya, sama juga bohong ya kalau nggak pakai masker ya. Iya. Dan banyak masalahnya orang yang belum pakai masker juga. Jadi menurut saya makanya sekarang kita di sini kayak lebih baik, makanya kayak yang tertib itu stay di rumah dan kita lebih fokus ke delivery. Makanya sekarang di sini kayak banyak kayak Amazon yang doing delivery, food delivery itu perusahaan-perusahaan seperti ini sekarang mendominasi. Iya ya. Mungkin perusahaannya Pak VV karena di Facebook itu malah aktivitas jadi makin tinggi ya Pak ya? Iya betul Pak. Jadi sebenarnya kita kalau dari sisi kita netbook itu juga makin sibuk justru karena trafficnya tinggi banget. Jadi misalkan ada di beberapa negara misalnya ada event misalkan kayak di India mereka mau nyalain lilin semuanya atau mau apa itu kan semua streaming semua ketika mau kerjain itu trafficnya langsung tinggi banget. Jadi kalau dari sisi traffic emang betul dan kita dari sisi teknikalnya jadi kita banyak kerjaan yang mesti dikebut justru malah kerjaan makin banyak justru. Tapi di sisi lain kita susah untuk kerjanya itu karena komunikasinya semuanya kan kerja dari rumah. Jadi kadang nggak segampang ketika kita di itu. Terus kalau dari sisi bisnis sebenarnya sama running. Jadi kita kan sebenarnya bisnis dapat uang dari advertising. Jadi advertisingnya juga turun sebenarnya. Oh oke. Iya. Jadi dari usernya banyak, tapi sebenarnya advertisingnya pendapatannya kecil. Oh aktivitas tinggi tapi aliran uang mungkin turun juga begitu ya? Betul Pak. Betul. Ya. Oh jadi sebenarnya mungkin semua orang frozen untuk hiring ya? Iya. Oh, oke. Bu Tiara, kan kalau di Swedia ya, kalau saya lihat wawancara-wawancara di TV, kadang-kadang orang masih pergi ke salon dan lain sebagainya ya, nggak apa-apa ya dicukur deketan gitu ya. Bahkan kalau ditanya, nanti kamu akan ketularan nggak ya? Ya kalau saya gini terus mungkin saya akan ketularan sih. Jadi ya udah begitu ya, hidup let live and let die begitu ya. Itu suasananya Bu Tiara terasa seperti itu nggak sih? Ya mungkin sih ya Pak. Soalnya kalau saya lihat sih,
saya sendiri masih suka keluar rumah kan. Soalnya saya emang suka jalan-jalan. Dan mikir-mikir juga di sini jalan-jalan juga nggak ketemu orang sih. Oh. Tapi ya mungkin ada orang yang mikir kayak gitu juga ada ya. Kalau kena gimana kayak apa ya? Mungkin nggak tahu apakah mereka percaya virus ini sebenarnya cukup bahaya, tingkat bahayanya seperti apa, nggak tahu ya, saya kayak itu pribadi tiap orang ya. Cuma kalau dari saya sendiri sih, mungkin kalau orang lihat kok kita di sini santai banget ya. Ini barnya aja masih buka, ya, tapi dengan batasan-batasan. Tapi saya sendiri kalau merasakan ini, kenapa saya berani keluar rumah, ya itu saya bilang, saya keluar rumah pun ketemu orang, tapi masih bisa jaga jarak. Terus di tempat saya sendiri, saya jarang naik transportasi umum, karena kemana-mana jalan kaki, seperti itu. Dan misalkan kayak ke toko kayak Roni bilang kan kalau di sana mungkin Walmart rame-rame aja. Di sini serame-rame saya pun saya masih bisa ketika antri di kasir masih ada jaraknya. Jadi nggak penuh-penuh banget dan yang kayak gitu sih Pak. Jadi itu dari saya keuntungan sendiri hidup di kampung lumayan. Ya. Iya. Gitu. Cuma memang di sini saya sebenarnya agak khawatirnya satu sih, karena ini kan pulau banyak orang tuanya juga. Jadi kita tuh lebih ke kesadaran diri ketika ketemu orang tua lebih dijaga lagi. Dan juga ada beberapa tempat kayak Red Cross gitu nawarin ada yang mau volunteer nggak buat beliin groceries buat orang tua naik kayak gitu. Dan Swedia kan nggak melakukan tes massal apa enggak ya, biarin enggak. Aja ya. Kalau sakit baru. bahkan ketika saya nggak tahu, saya udah nggak ngikutin update lagi sekitar 1 minggu terakhir, udah capek kali ya mungkin saya ngeliatin update dari Public Health Agency. Tapi yang awal-awal, apalagi ketika mulai naiknya agak lumayan, kita yang bisa tes itu, jadi telepon kan harus telepon dulu ke emergency. Saya kayaknya punya simptom nih, saya boleh tes nggak? Nanti ditanya, pokoknya ditanya background lah, terus juga umur, jadi dilihat dulu kamu masuk high risk nggak, maksudnya bagian risk group nggak. Kalau enggak boleh tes, nggak boleh ke rumah sakit. Dibilang tunggu sampai kalau benar-benar udah misalkan harus emergency dan harus masuk rumah sakit kayak gitu. Kalau misalnya kita simptomnya masih yang ringan, mild symptom, itu nggak akan dites kalau nggak masuk di risk group. Oh, oke. Gitu. Iya. Kalau di Amerika gimana Pak Roni? Apakah orang bisa volunteering mau testing atau memang susah juga atau gimana? Tapi secara jujur saya kurang tahu juga ya. Tapi yang saya lihat sih sekarang emang di sini udah, kalau khususnya di California itu udah ada beberapa spot kayak kita bilang kayak respiration center. Jadi kalau ada simptom yang Ibu Tiara bilang, kita telepon. Jadi kita nggak boleh tuh langsung ke rumah sakit, malah kita nyebarin nanti. Jadi kita telepon, nanti kita dikasih instruksinya. Nanti kita kebanyakan sih nanti kita kayak drive gitu, respiration center-nya nanti dia. Oh, testingnya drive thru gitu ya? Karena mungkin 10 menit udah selesai, ada hasilnya begitu ya? Iya. Kalau di Singapura gimana Pak? Semua orang berusaha di testing oleh pemerintah atau gimana? Saya sebenarnya kurang tahu apa bisa nggak kalau kita request untuk testing. Tapi setahu saya itu yang lebih aktif, yang setahu saya ya, yang lebih aktif itu dari pemerintahnya. Jadi mereka yang bakal nge-trace, mereka yang bakal datang ke kita kalau kita kayak, oh kamu ada kontak atau kamu ada di sini. Oh, jadi lebih kontak tracing terus diwajibkan untuk tes kalau kamu memang dicurigai begitu ya? Betul Pak. Dan terus ya di karantina, nggak boleh keluar rumah dan lain-lain gitu. Dan itu benar-benar nggak boleh melanggar. Jadi misalkan melanggar ya bisa dikeluarin dari Singapura atau misalkan didenda masuk penjara gitu. Oh bisa? Saya cerita sedikit tentang itu. Boleh. Bisa Pak. Ya. Jadi ada yang kurang setengah jam dari karantina yang 14 hari dia udah keluar mau pergi makan. Terus ya, dia kena masuk pengadilan, didenda berapa ribu. Oh, ribu ya ordernya, $1.000 ya? Oke. Ya tadi lagi Pak VV, Pak Herianto lagi mau bicara sesuatu? Oh iya, jadi tadi mungkin untuk sebagai perbandingan aja untuk beli di supermarket. Nah, jadi beli di supermarket di sini tuh mesti
register pakai QR code. Jadi kita mesti di trace pakai ID card, ketika masuk. Jadi terus kalau untuk dalam satu keluarga itu cuma boleh 1 orang yang masuk. Jadi misalkan saya sama istri saya cuma boleh 1 orang yang masuk. Oh, berarti di scan itu nanti siapa aja yang ke supermarket itu hari itu bakal ketahuan ya. Kalau ada yang positif langsung kontak tracing-nya kelihatan semua begitu ya. Betul. Jadi nggak cuma supermarket, jadi misalkan toko apapun, misalkan toko kacamata atau toko apa, itu ada juga kayak gitu, Pak. Jadi beli McD juga di depannya kita mesti scan QR dulu. Jadi supaya kita tahu bahwa itu di situ. Oh, oke. Iya, iya. Iya, Bapak Ibu, waktu pertama kali, nah ini mungkin berguna buat alumni-alumni teknik elektro UPH yang lain ya, kalau masuk ke negara yang Bapak Ibu tinggali ya. Gimana ya kesan Bapak Ibu, culture shock apa ya yang muncul waktu pertama kali di negara yang Bapak Ibu sekarang tinggali? Mungkin Bu Tiara yang jaraknya paling jauh di utara ya, terasa culture shock apa Bu? Culture shock apa ya? Mungkin saya pribadi, saya dari dulu demen yang namanya private space ya, jadi malah saya bahagia di sini. Jadi maksudnya ya untuk kayak gitu, saya senang karena orang menghargai. Jadi kan di sini ada yang namanya logo, not too much, not too little. Dan menurut orang Sweden sendiri, saat guru bahasa Swedia saya bilang, mereka punya yang namanya logo Nara. Nara itu closeness. Mereka nggak mau sendiri, mereka mau sama orang, tapi mau menghargai private space-nya. Jadi seperti itu. Makanya saya, gimana ya? Mungkin orang lain ada yang nggak suka ya, karena jadi nggak bisa deket ya, nggak bisa, hey apa kabar? Kalau mau dibilang, menurut saya di sini bahkan ya orang, bahkan papasan di jalan masih nyapa loh, hey, dibandingin kalau misalnya saya kalau ke Jepang gitu, yang sama-sama orang juga menghargai private space, tapi nggak bilang hey. Tapi udah sampai di hey doang, nggak bakalan ada small talk. Udah, tapi kan kita sadar ya kita saling papasan sama orang, itu menurut saya sih sesuatu yang baik ya. Ada orang nih, ya udah salamin. Tapi jangan sampai nanya-nanya kepo. Kalau di Indo kan kadang duduk di bus gitu, hey, udah abis itu nanya-nanya. Kalau di saya sih, saya itu cocok sih untuk yang hal seperti itu. Oh sama jadi, ini juga. Iya. Yang terasa berarti memang ada privacy begitu ya, beda sama di Indonesia, tapi itu malah bikin nyaman begitu ya? Iya kalau di saya. Oh iya. Tadi lagi mau lanjut dengan sesuatu? Iya, tapi saya lupa. Oh iya. Kalau di Amerika justru yang banyak kan orang small talk ya Pak ya, ketemu langsung how are you gitu ya, tapi mungkin nggak mengharapkan jawaban ya, jawabannya how are you juga begitu ya? Iya betul sih, tapi emang kadang, tapi menurut saya kadang emang Amerika itu besar gitu ya, jadi tapi sempat pindah-pindah gitu. Saya dulu pas saya S2 emang saya tinggal di Oklahoma, jadi emang kota kecil gitu. Jadi kalau rasanya emang di kota kecil itu rasanya seperti asing banget gitu. Jadi saya kayak satu-satunya orang Asia aja gitu. Jadi jarang banget ke orang Asianya. Jadi rasanya orang juga ngeliat saya kayak, oh ini kok orang dari mana ini gitu. Jadi orang juga suka tanya-nanya saya, kamu dari mana ini? Oh dari Indonesia gitu. Dan orang juga suka kaget, waduh jauh banget dari Indonesia. Jadi kadang menurut saya nggak suka aja sih. Jadi orang-orang juga interesting tentang nanya-nanya tentang Indonesia juga. Di satu sisi juga saya coba latihan lebih berkomunikasi lebih baik juga. Tapi emang kan, kalau udah... Iya, Pak Roni kan pernah lama juga di Pantai Timur ya, dekat New Jersey. Itu kan kota besar ya, sebelahnya New York ya. Itu terasa beda nggak Pak orang-orangnya Pak? Banget. Makanya kalau culture di East Coast itu orang rasanya lebih apa ya? Lebih dingin menurut saya. Jadi rasa dari menurut saya kayak New York style gitu. Jadi orang-orang kadang cuman menurut saya gitu kayak orang lebih tegas begitu, orang nggak pakai basa-basi gitu, udah gitu orang lebih kayak kerja juga lebih banyak pressure menurut saya tuh kayak East Coast culture gitu. Ya tapi sekarang ya itu perbedaannya gitu. Jadi orang-orang juga kadang menurut saya kurang gitu ramah, menurut saya kurang ramah. Ya? Iya kurang ramah di New York, New Jersey itu kurang ramah. Jadi kadang kita kalau kayak
kayak satu kali saya pertama kali naik tren itu saya di Boston. Sempat lagi jalan-jalan sama saya lagi internship waktu itu. Pertama kali nyampe di Boston, saya waktu itu cuma punya uang $5 dan saya tahu tiketnya itu sekitar $2, $2,5 dan saya kasih $5, saya mengharap pengembalian dong. Tapi saya belum tahu tuh ternyata harus pakai uang yang pas gitu. Jadi saya sempat nanya-nanya sama intinya, saya malah dimarahin. Suruh pergi ya? Disuruh pergi. Gak pakai penjelasan, dan saya kayak, oh ya udah. Karena saya baru benar-benar saya kerasa, oh orang-orang di sini kurang begitu ramah. Terus ada yang bilang kalau di pantai barat ya, California gitu, orangnya lebih santai, lebih laid back. Itu benar nggak Pak? Terasa nggak? Benar sih, benar. Tapi menurut saya juga ini juga ada perbedaan ya. Kalau di North sama di South. Nah, justru kalau di South itu yang daerah LA gitu, memang rasa orang lebih santai gitu juga. Saya pernah sempat kerja di perusahaan investment management, soalnya orang-orang kerja benar-benar layback banget gitu, kayak nggak ada pressure sama sekali. Udah gitu kayak mungkin menurut saya ini kayak pengaruh emang kan kayak kota turis gitu. Jadi pengaruh Hollywood, pengaruh Disneyland. Jadi kayak orang juga menurut saya benar-benar santai banget gitu. Tapi kalau di North menurut saya lebih santai, tapi dia pressure-nya tuh nggak seperti kayak di East Coast gitu. Jadi tetap karena kebanyakan teknologi company, dia benar-benar menurut saya kayak pressure-nya beda aja gitu. Jadi kayak pressure-nya lebih ke arah dia mau kasih kita semua support, tapi at the same time ekspektasinya itu kayak kita mesti like deliver the best gitu, maksudnya high quality gitu. Oh, tapi masuk kantor kalau di Silicon Valley pakai celana pendek, pakai kaos itu mah nggak ada problem ya? Nggak ada problem ya. Yang penting deliver ya? Nggak masuk juga apa kerja dari rumah, yang penting deliver. Oh, oke. Nah, kalau di Singapura, Pak, kan terkenal orang kerja sampai malam begitu ya, lembur-lembur. Itu benar nggak sih, Pak, culture-nya seperti itu, Pak? Iya betul Pak, betul. Jadi memang mungkin kalau share dari perbandingannya, jadi sebelumnya saya kan juga kerja di Jakarta juga. Jadi mungkin perbandingannya kalau kasarannya ya mungkin untuk kerjaan role yang sama itu load kerjaan di sini bisa 3-4 atau 4 kali lipat kalau dibanding di Indonesia. Jadi maksudnya itu perbandingan dari saya secara subjektif ya. Jadi kita dituntut untuk bisa multitasking, bisa kerjanya cepat dan delivernya yang dilihat resultnya. Jadi maksudnya misalkan kita udah kerja keras, tapi kalau hasilnya bagus ya tetap kena marah juga. Jadi bos nggak ngelihat kita kerja kerasnya gimana, tapi lihat hasilnya gimana. Jadi lebih lihat ke resultnya. Gitu. Terus kalau untuk waktu juga semuanya maunya cepat ya, semuanya maunya cepat kalau bisa. Jadi kalau bisa itu kayak kita mesti antisipasi dulu. Jadi misalkan kira-kira akan konsum ini, misalkan kita deploy project. Jadi kita deploy project biasanya nggak untuk kayak kita deploy sekali nggak. Jadi kita untuk antisipasi sampai akhir tahun depan masih bisa dipakai nggak gitu. Jadi kayak gitu secara. Jadi supaya kita lihat lebih ke big picture ya. Jadi nggak kayak short term untuk dibahas project, tapi gitu big picture. Kalau untuk orang-orangnya ya jadi lebih strict. Tapi kalau untuk multinational company ya jadi lebih ke culture dari negara asal company itu. Jadi misalkan US company ya lebih ke culture-nya ke US. Oh, jadi kalau US company terasa lebih santai sedikit daripada yang memang Singaporean company gitu ya? Betul, Pak. Betul. Oh, oke. Berarti yang paling santai kayaknya di pantai Swedia nih ya? Iya. Oh iya, saya jadi ingat Pak, saya mau ngomong apa. Oh iya. Karena ngomong santai, ya. Jadi bahkan ada yang namanya kan coffee break ya. Jadi misalkan saya ingat pas conference tahun lalu kita full day ya. Terus misalkan jam 8 ke 10, terus ada coffee break jam 10 sampai 10.15, terus 10.15 sampai jam 12 ada session lagi kan. Nah, orang Swedia terkenal tepat waktu. Tapi entah kenapa kalau coffee break tuh bisa ngaret. Iya. Jadi kayak, dan kalau dengar-dengar sih yang orang yang kerja di sini juga, ini bukan saya tapi cuma sharing temen lain juga ya. Jadi kayak satu hari kerja tuh kerja
dari pagi yang sampai jam makan siang tuh di tengah-tengah tuh bisa ada yang namanya coffee break gitu. Terus dari makan siang ke jam pulang di tengah-tengah ada coffee break. Meeting juga gitu. Meeting misalkan kalau kan saya bandingnya sama waktu kerja di Indonesia kayaknya mirip sama di Singapura mungkin yang pas saya kerja dulu, di mana misalkan tiba-tiba bisa jam 4 sore dapat email kan, kita meeting jam 6 sore, padahal jam pulang jam 5 kan. Nah, kalau di sini, kalau ada yang beberapa share, misalkan meeting sampai jam 5 gitu, tapi belum kelar meetingnya, bukan dilanjutin, tapi ya udah kita schedule lagi ya meetingnya besok gitu. Oh, kalau udah pulang ya jamnya pulang gitu ya, nggak kerja lagi. Oke. Jadi memang itu mungkin tipikal budaya negara-negara Eropa termasuk Nordik seperti itu ya, bahwa kita tuh punya kehidupan yang lain, bukan hidup untuk kerja ya. Tapi kalau di Singapura sama Amerika mungkin ya harus deliver ya, karena itulah nilai ekonomi kita begitu ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan sih ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah menemani kita ngobrol berbagai tentang kehidupan selama pandemi dan perbedaan-perbedaan culture. Semoga berguna untuk teman-teman kita alumni yang mungkin nanti akan menghadapi hal-hal yang sama. Thank you Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di klip yang lain. Thank you.